Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk siang ini kita boleh kembali beribadah secara online. Sebelum kita beribadah secara online, kita mau bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Allah yang begitu peduli kepada setiap anak-anaknya. Allah yang mencukupi akan setiap kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bapa yang begitu mengasihi kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bisa
kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa, sungguh kami bersyukur ya Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa, saat ini ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Melalui puji-puji yang kami naikkan ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan setiap puji-puji yang kami naikkan boleh berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Engkau di dalam kami memuji dan beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami coba berdoa ya Tuhan untuk setiap ibu-ibu yang ada di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri memberkati ibu-ibu ya Tuhan, dan Engkau sendiri boleh memberikan kesehatan dan damai sejahtera buat setiap ibu-ibu yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, kalau sebentar kami juga akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Contoh Tabita Tuhan. Siapkan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan kami boleh siap ya Tuhan. Juga Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikannya ya Tuhan, sehingga ya Tuhan apa yang disampaikan ya Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau melanjutkan ya Tuhan untuk ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan bersyukur. Amin. Setiap kita mempunyai pergumulan hidup yang terkadang akan membuat kita ragu, bimbang, bahkan sulit untuk melangkah. Tapi kita harus ingat rancangan Tuhan itu akan indah pada waktunya. Oleh sebab itu, kita harus sabar menanti janji Tuhan. Dan kita harus percaya Tuhan akan selalu membimbing kita. Tuhan yang akan memberi ketenangan bagi setiap kita. Kita akan menyanyikan pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku.
firman kita siang ini akan disampaikan oleh Contoh Tabita. Tapi sebelumnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom ibu-ibu sekalian, bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kesempatan kita untuk bertemu secara virtual dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat menghibur, menguatkan setiap kami Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dapat memahaminya dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin setiap kami, berikan hikmat kami terlebih lagi kepada hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang sucikan dan kuduskan hamba-Mu ini, sehingga apapun yang hamba-Mu katakan itu sesuai dengan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Pimpin setiap kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari Mazmur nomor 27 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku
Namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, tema pada saat ini adalah bersabarlah. Kita sudah akrab dengan kata sabar. Sebenarnya apa sih kata sabar? Arti kata sabar itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar adalah tahan menghadapi cobaan. Di dalam tahan menghadapi cobaan itu tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Dan ketika dikatakan sabar, itu adalah tenang, tidak tergesa-gesa. Dalam arti kata sabar itu, ibu-ibu sekalian, mudah sekali diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Ketika kita dalam keadaan yang tenang-tenang saja, tidak ada masalah, tidak ada gangguan, kita bersifat sabar, itu bisa. Tapi kalau dalam tekanan, apakah kita bisa sabar? Nah, itu yang menjadi pelajaran kita setiap saat. Dalam wabah COVID-19 ini, ibu-ibu sekalian, kita juga diuji kesabarannya menghadapi anak-anak. Dengan cara apa? Ketika anak-anak seharian bermain game, nonton drama Korea, dipanggil makan tidak mau keluar, tidak mau makan, disuruh mandi tidak mau mandi. Ketika mereka banyak tugas, mereka mengeluh, mereka marah-marah. Itu membuat kita juga marah, ibu-ibu sekalian. Di situ kata sabar diuji. Apakah kita sabar mendidik anak atau tidak? Kita lekas tergesa-gesa untuk emosi terlebih dahulu daripada kita untuk mengingatkan pelan-pelan. Memang mendidik anak itu susah, ibu-ibu sekalian. Tapi di situ proses pembelajaran kita. Di dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Ada satu tokoh juga yang belajar mengenai kesabaran. Siapa itu? Ya, pemazmur itu adalah Daud. Daud di dalam kehidupannya ada jatuh bangun. Dia sebagai raja Israel tidak selalu hidupnya enak. Ada tantangan melawan musuh. Ada tantangan juga bukan dari luar, dari musuh, tetapi dari dalam keluarganya sendiri. Di situ Daud diuji kesabarannya, diuji ketaatannya kepada Allah. Apa hasilnya? Apakah Daud bersabar? Apakah Daud taat kepada Allah? Kita melihat di ayat yang ke-7, ketika Daud menghadapi masalah, dia bersandar kepada Allah, sehingga dia mengatakan, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan." Di sini Daud ketika menghadapi permasalahan, dia bukan mencari perkenanan manusia, tetapi dia tetap mencari Allah. Ia tahu siapa penolongnya, siapa yang dapat menghiburnya, Allah. Sehingga di sini dia terus ketika dalam pergumulan tidak letih-letihnya, dia bersabar, dia datang kepada Allah. Dia mau hanya mendengarkan pimpinan dari Allah. Di sini banyak permohonan, tetapi belum tentu terkabul, ibu-ibu sekalian. Daud
harus menunggu apa jawaban dari Tuhan. Dia belajar dengan kata sabar. Sabar menanti jawaban Tuhan yang indah menurut waktu Tuhan. Ia tahu dia secara manusia, secara raja bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia datang kepada Tuhan. Dia mau Tuhan yang menjadi gembalanya, Tuhan yang menjadi pemimpinnya, yang memberikan arahan yang terbaik di dalam kehidupannya. Sehingga ibu-ibu sekalian, apa yang dapat kita pelajari dengan Daud ini ketika dia menaikkan permohonan, ketika dia bersabar? Yang pertama adalah tetap meminta tuntunan Tuhan dan lakukan. Daud, seperti yang kita sudah baca tadi, dia terus meminta perkenanan Tuhan, terus meminta tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Dia tahu, carilah wajahku. Wajahku artinya apa? Firman Tuhan. Di sini ibu-ibu sekalian, Daud ketika tahu apa yang Allah inginkan, ia lakukan. Dia turut akan pimpinan Tuhan, sehingga dia mengatakan, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Hal yang baik yang Daud teladankan untuk setiap kita, bahwa di dalam kehidupan kita jangan mengambil keputusan sendiri. Terkadang ego kita yang dipentingkan. Ketika kita mementingkan ego, itu belum tentu hal itu yang terbaik. Sehingga ibu-ibu sekalian, kita belajar ketika kita meminta pimpinan Tuhan, jangan patah semangat. Kita mau dekat kepada Tuhan, nikmati proses yang ada. Kita melihat penyertaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita, sehingga Daud bisa mengatakan, Engkaulah pertolonganku, Engkaulah penyelamatku. Itu hasil refleksi dari kedekatan Daud kepada Allah. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan dari Daud, dirinya tetap sabar menanti tuntunan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerti kita. Secara luar, orang melihat kita, tapi tidak mengerti kedalaman hati kita. Kita lagi sedih, kita lagi kecewa, hanya Allah yang tahu ibu-ibu sekalian. Sehingga mendekatlah kepada Allah, minta tuntunannya, dan ketika tahu tuntunannya itu, lakukan bukan terpaksa, tapi lakukan dengan segenap hati kita. Ibu-ibu sekalian, di sini Daud menggambarkan apa ketika tuntunan Allah itu ada. Daud mengatakan di ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Di sini Daud tahu ketika setiap manusia yang ada di dunia ini meninggalkan dirinya, tapi ada satu sosok yang tidak pernah meninggalkan dirinya seorang diri. Siapa itu? Allah. Sehingga kepada siapa dirinya mengadu, kepada siapa dirinya berseru? Hanya kepada Allah. Sehingga Daud terus meminta tuntunan Allah. Di ayat yang ke-11 juga dikatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Daud ketika belum mendapatkan jawaban terus meminta, tuntun aku sesuai dengan firman-Mu, tolong aku, bantu aku sesuai dengan kasih-Mu, sesuai dengan penyertaan-Mu. Saat ini ibu-ibu sekalian, apapun pergumulan kita, apapun yang membuat kita emosi, apapun yang membuat kita marah, jangan turuti kemarahan itu, tapi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau melepaskan semuanya itu ke hadapan Tuhan. Ketika suami kita membuat kita jengkel, jangan membalas. Anak pun ketika membuat kita jengkel, jangan membalas. Ketika marah, dibalas dengan kemarahan, tidak ada hasilnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan ibu-ibu? Kita harus datang kepada Tuhan, menghadapi masalah dengan kepala yang dingin.
sehingga kita melihat bahwa ada tuntunan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Ada penyertaan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Membuat keluarga kita harmonis, membuat kehidupan kita ada damai sejahtera, ada sukacita. Ketika kita mau bersabar dengan cara apa? Meminta tuntunan Allah dan lakukan tuntunan itu. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita mau percaya kepada Allah. Kita melihat Daud di dalam permasalahannya, dijawab ataupun tidak dijawab, dia tetap percaya kepada Allah. Di ayat yang 13 mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Daud percaya sepenuhnya, kepercayaan itu kepada Allah, bukan setengah-setengah. Di sini ibu-ibu sekalian, sekalipun banyak orang membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita kecewa, kita mau tetap percaya hanya kepada Tuhan. Kita mau di dalam kehidupan kita benar-benar alami iman yang semakin bertumbuh. Kita mau semakin mendekat dengan Tuhan. Apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu sebuah anugerah. Ketika masalah ada, ketika kejengkelan, kemarahan itu ada, itu sebenarnya membuat kita dewasa di dalam iman kita, di dalam kondisi kita, membuat kita setahap demi setahap belajar semakin serupa dengan Kristus. Ibu-ibu sekalian, sehingga Daud mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Itu penutup yang membuat setiap kita mau terus meneladani Daud dalam kedekatannya kepada Tuhan. Terus nantikan Tuhan, terus teguh imannya kepada Tuhan, terus kuatkan hati kita dalam menghadapi segala sesuatu. Kita mau ibu-ibu, dalam kehidupan kita, Tuhan yang memimpin kita. Fokus nomor 1 kita, mencari pimpinan Tuhan. Lakukan dan percaya, sehingga apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita melihat dalam sisi positif. Segala sesuatu ada hal yang baik yang dapat kita rasakan. Oleh karena itu, ingat ibu-ibu sekalian, sabar. Memang saya mengatakan kata sabar itu dengan mudah, tetapi melakukannya sulit. Setahap demi setahap, mari kita belajar bersama-sama. Kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, sehingga di dalam kehidupan kita bisa melihat bahwa diri kita, iman kita semakin bertumbuh bersama-sama, semakin dekat dan semakin serupa dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita jalani di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Dalam kehidupan kami diajarkan untuk bersabar. Tolong kami, bantu kami Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami bisa meneladani Daud ketika ada masalah. Kami tetap mencari Allah, mencari tuntunan Allah, karena kami sadar Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Engkaulah Allah penolong kami, Engkau penyelamat kami. Tidak ada manusia pun, satu pun di dalam dunia ini yang dapat mengerti segala pergumulan kami. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti luar dalam kami. Dan ajarkan kami Tuhan tetap selalu percaya kepadamu, sehingga di dalam kami bersabar. Kami mau tetap meminta pimpinan-Mu. Kami bukan bersandar kepada diri kami sendiri, tapi kami bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau menuntun kami melalui firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, ketika mendengarkan kebenaran firman-Mu kami melakukan. Dan saat ini Tuhan, kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa Tuhan,
ketika wabah virus corona ini, keadaan ekonomi, keadaan sosial, banyak hal yang terdampak Tuhan. Tolong Tuhan Engkau pulihkan. Engkau berikan hikmat kepada aparat pemerintahan, presiden sampai jajarannya terbawah, sehingga mereka bisa bersatu hati memulihkan keadaan yang di Indonesia ini. Tuhan, Engkau juga berikan hati kepada setiap warga Indonesia, mau menaati protokol kesehatan, mau menjadi warga yang taat akan pemerintah. Ketika diingatkan, tidak lekas marah, tapi mau berterima kasih karena sudah diingatkan dan melakukan yang diingatkan tersebut. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Kiranya Engkau tanamkan hati yang rindu untuk datang kepadamu. Ketika ibadah online diadakan, mereka mau mengikutinya dengan baik, dengan sikap yang benar, dengan hati yang tertuju kepadamu. Sehingga melalui ibadah online yang ada, mereka dikuatkan, mereka disegarkan imannya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Engkau tahu satu persatu Tuhan namanya. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang jamah Tuhan. Sehingga ketika kami boleh beribadah di dalam gedung gereja, kami bisa bertemu dan kami bisa sharing bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita daripadamu kepada setiap keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.